Baik, kembali lagi. Nama saya Parkis Admi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mendownload data pasang surut ya, tanpa melalui laman BIG atau semacamnya. Nah, di sini saya menggunakan laman dari IOC atau Sea Level Monitoring. Nah, oke, kita langsung aja. Nah, di bagian sini kita udah ada Sea Level Monitoring. Nah, kemudian kita di sini ada plot dari IOC-nya yang dihasilkan dari IOC. Kemudian warna-warnanya itu menunjukkan dari sensor. Dan ini adalah posisi atau di mana sensor diletakkan. Gitu. Nah, untuk langsung saja, yang pertama-tama kita lakukan adalah memilih period data. Nah, period data di sini itu adalah data di tanggal terakhir yang kita pilih. Misalnya, saya ingin mendownload 1 bulan, data 1 bulan pasang surut di Februari 2019, maka pilihannya adalah di 1 Maret 2019. Kemudian dipilih, pilih 30 days untuk menampilkan data 1 bulan. Nah, kemudian untuk mendownload datanya di bagian sini, nah kita tunggu. Nah, lalu eh, kita download semua data yang ada di sini. Ya, semua kita di itu dulu, scroll ke bawah supaya meload semua data pasang surut yang ada di laman ini. Yes. Nah, setelah udah di load, kita Ctrl A saja, kemudian kita Ctrl C, lalu buka Excel, dan jangan lupa untuk merapikan datanya. Merapikan datanya dengan cara ini dihapus saja, karena akan memengaruhi untuk pengolahan data. Kemudian kita membutuhkan data sampai dari 1 Februari ya. Nah, kita cari 1 Februari. Nah, kemudian setelah itu, oke, ini dia. Kanan, delete. Oke, kita udah dapat dari 1 Februari. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini juga dihapus saja karena kita tidak memerlukan data di bulan Maret. Nah, setelah itu kita save dan juga namain. Oke, setelah itu, setelah kita dapat datanya seperti ini, sorry guys, datanya seperti ini. Misalnya saya memilih di Semarang ya, datanya seperti ini. Ini data yang kita siap masukkan di MATLAB dan kita visualisasikan untuk data pasang surutnya, guys. Nah, selanjutnya kita buka MATLAB. Nah, kemudian buka script tidemaster.m. Nah, kemudian di bagian data, variabel data ini diganti dengan nama file. Nah, kemudian ini tidak usah diganti. Kemudian ini diganti sesuai dengan bulan kajiannya. Ini diganti sesuai dengan waktu kajian. Kemudian ini juga diganti yang N untuk waktu terakhirnya juga. Nah, setelah itu eh, di bagian script ini itu untuk meload data. Setelah meload data, kita ekstrak kolom waktunya menjadi date time. Nah, setelah itu, setelah kita menjadikan membuat kolom waktu gitu yang berformat date time, kita filter nih.
dari data mana saja yang 1 Februari hingga 28 Februari untuk memastikan saja. Nah, setelah itu kita ambil data-data tersebut setiap 1 jam. Nah, membuat tabel kosong untuk eh, memilih data-data 1 jam ke dalam tabel Hourly data. Nah, setelah dapat Hourly data, kita pilih saja mau sensor yang mana, misalnya sensor PRS atau pressure yang satu. Nah, kita klik yang PRS M ini, kemudian jangan lupa ininya dikurangin 0,95 supaya titik tengahnya itu berada di sea level 0 meter gitu. Nah, ini lihatnya di sini. Kalau memilih yang PRS. Kemudian setelah itu kita low pass filtering dengan menentukan periode sampling, terus frekuensi sampling, kemudian menentukan frekuensi cut off menggunakan 6 jam untuk meloloskan frekuensi 12 jam dan 24 jam. Kemudian ini juga tidak perlu diganti untuk normalisasi frekuensi cut off saja. Dan ini untuk parameter-parameter yang digunakan dalam filter low pass. Nah, kemudian untuk mengeluarkan elevasi filternya menggunakan field field. Ini merupakan function yang ada di add-ons. Jadi jangan lupa sebelum melakukan script di sini perlu adanya install add-ons. Add-ons namanya Signal Processing Toolbox. Ini, Signal Processing Toolbox itu seperti apa? Seperti ini, guys. Nih, seperti ini. Signal Processing Toolbox. Jadi ketik saja di bagian situ, di bagian sini cari Signal Processing Toolbox. Nah, ini itu bisa diklik kemudian diinstal. Nah, selanjutnya setelah itu kita visualisasi data sebelum difilter dan setelah difilter. Nah, jika kita ini running keseluruhan data, nah didapatkan visualisasi seperti ini. Jadi perbedaan observasi dan juga perbedaan antara data pasang surut observasi dan juga setelah difilter dengan cut off frekuensi 6 jam. Nah, bila kita lihat kalau misalnya cut off-nya kita rubah menjadi 12 jam, maka data yang dihasilkan akan seperti ini. Tentunya berbeda dengan data sebelumnya. Nah, kemudian bila kita ubah lagi cut off-nya 24 jam, nah kita mendapatkan data pasang surut yang seperti ini. Ini artinya data pasang surut tersebut hanya meloloskan gelombang harmonik yang memiliki frekuensi atau periode 24 jam atau dari konstanta harmonik yang diurnalnya saja. Nah, sampai di situ, kalau kalian ingin menampilkan semuanya juga bisa dengan memodifikasi dari script tersebut. Nah, jadi di untuk yang modul satu ini hanya mencoba gitu untuk mendownload data dan mengolahnya menjadi seperti ini saja. Cukup seperti itu. Oke, mungkin sekian dari video tutorial singkat dari saya dan sampai jumpa lagi di modul selanjutnya yaitu modul kedua yaitu TMD dan juga T-Time. Dadah.